Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizka Fadila Agisti dalam pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menerima materi yang akan disampaikan nanti. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam menjalani aktivitas khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagi kalian jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulis agar setiap poin-poin penting yang disampaikan oleh saya bisa diterima dengan baik dan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi kita kali ini, mari kita bahas kembali yuk materi pertemuan kemarin. Nah, masih ingat tidak apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan oleh pencatat akun atau oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui buku besar itu apa, kita juga harus mengetahui nih, siklus akuntansi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, ada jurnal umum, dan buku besar. Dimana di tahap pencatatan ini sudah kita pelajari di minggu kemarin. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Di tahap pengikhtisaran ini ada neraca saldo yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu nanti ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja. Yang tahap ketiga ada tahap laporan, yaitu di mana ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada laporan keuangan. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai neraca saldo. Yang pertama ada pengertian neraca saldo, yang kedua ada fungsi neraca saldo, yang ketiga ada bentuk neraca saldo, yang keempat ada cara menyusun neraca saldo. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian neraca saldo. Yang kedua, siswa mampu menguraikan fungsi neraca saldo. Yang ketiga, siswa mampu menggambarkan bentuk neraca saldo. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan cara menyusun neraca saldo. Yang kelima, siswa mampu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Lalu apa sih neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi persiapan, di mana di dalam fungsi persiapan ini mempersiapkan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan jasa ataupun perusahaan barang. Yang kedua ada fungsi pencatatan, di mana di fungsi ini hal yang paling penting
dalam akuntansi untuk penyajian data pada suatu perusahaan, karena setiap transaksi yang dilakukan perusahaan selalu dicatat dalam suatu laporan keuangan dan berfungsi untuk sebagai informasi penting bagi suatu perusahaan. Yang ketiga ada fungsi koreksi, di mana fungsi ini berguna bagi bahan evaluasi sebelum pembuatan hal yang lebih dulu dilakukan, atau melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta situs akuntansi. Nah, betul sekali, di neraca saldo ini kita dapat mengkoreksi atau melihat kembali apakah akun-akun yang sudah dilakukan transaksi itu sesuai atau tidak antara pengeluaran dan juga penerimaan. Yang keempat ada fungsi monitoring, di mana fungsi ini berfungsi sebagai informasi yang dapat dimonitoring dalam perusahaan, atau dalam hal lain adalah di mana fungsi neraca saldo sebagai fungsi yang memperlihatkan seluruh transaksi atau jumlah akun-akun yang sudah terlaksana di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dari neraca saldo. Nah, untuk bentuk dari neraca saldo ini sangat simpel, di mana di atas ada nama perusahaan, sebutkan misalnya perusahaan Herodotos. Lalu yang kedua ada neraca saldo. Nah, di sini tuh sebagai ciri bahwa transaksi atau laporan tersebut merupakan transaksi yang ditulis sebagai neraca saldo. Yang ketiga ada periode X, maksudnya kalian tuliskan tanggal dibuatkannya atau dituliskannya transaksi tersebut. Misalnya kalian menulis neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, untuk bentuk dari neraca saldo sendiri itu ada 4 kolom. Yang pertama ada kode akun, yang kedua ada keterangan atau nama akun, yang ketiga ada debit, yang keempat ada kredit. Di mana untuk kolom kode akun diisi dengan nomor akun yang dikutip angkanya, lalu di kolom nama akun diisi dengan nama akun yang kita kutip angkanya juga. Yang ketiga, di kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun debit. Lalu yang keempat, di kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun debit. Yang kelima, kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun kredit. Nah, di sini tuh misalnya saya mencontohkan kas dengan kode akun 111. Lalu di keterangannya kalian cukup tuliskan kas, lalu kas misalnya dengan nominal 30 juta. Ditulis di debit, tuliskan saja 30 juta di sisi debit. Dan jika kas dimasukkan di debit, maka di kreditnya cukup diberi strip atau dikosongkan saja. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyusun neraca saldo. Nah, untuk menyusun neraca saldo ini, yang pertama, lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulan perusahaan. Nah, lakukan semua analisis terhadap seluruh proses transaksi. Jadi, jangan dibeda-bedakan atau jangan tidak ditulis. Jikalau transaksi tersebut memang terjadi di bulan Desember, tulis saja semuanya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Yang kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Lalu setelah dianalisis, akun apa saja yang harus ada,
lalu kita tuliskan di jurnal umum. Setelah dituliskan di jurnal umum, lalu yang ketiga, buku besar sesuai dengan jenis perusahaan atau akun-akun apa saja yang muncul. Nah, akun-akun saja yang muncul di sini, yang muncul di buku besar adalah akun-akun yang sama, yang sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Di mana di buku besar ini nanti akun-akunnya dikelompokkan, baik kas, piutang, peralatan, perlengkapan itu yang terlihat di dalam satu periode. Yang keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu kalian posting dari jurnal umum transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Dan jangan lupa, setiap kalian memposting dari jurnal umum ke buku besar, kalian harus beri ciri baik itu di jurnal umum atau di buku besar. Fungsinya untuk apa? Agar kalian tidak lupa transaksi apa saja yang sudah diposting ke dalam buku besar. Yang kelima, buatlah tabel dari neraca saldo. Kemudian pindahkan setiap jenis akun pada buku besar ke neraca saldo. Nah, setelah kalian sudah selesai mengerjakan buku besar dan memindahkan dari jurnal umum untuk digolongkan ke dalam buku besar, nanti kalian akan mengetahui jumlah keseluruhan dari akun-akun tersebut. Misalnya di akun kas, jumlah transaksinya totalnya ada 30 juta. Tuliskan hasil akhirnya di akun kas, misalnya di debit itu 30 juta. Nah, adapun prosedur dari neraca saldo. Yang pertama, jika buku besar yang digunakan berbentuk 2 kolom atau kita kenal dengan skondrol, kita perlu menghitung jumlah nilai pada lajur debit dan lajur kredit terlebih dahulu. Kenapa? Karena di dalam 2 kolom ini belum terdapat saldo. Jadi tidak terlihat jumlah dari hasil dari transaksi itu berapa hasil akhirnya setelah ditambahkan debit, pemasukan, lalu dikurangan akun-akun yang memang ada di kredit. Yang selanjutnya ada jika buku besar yang digunakan berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, cukup nilai saldo akhirnya yang dipindahkan ke neraca saldo. Nah, di bentuk 3 kolom dan 4 kolom ini, kalian tidak perlu menghitung seperti di 2 kolom lagi, karena di saldo akhirnya ada tercantum. Nah, untuk contoh soalnya, ini saya tuliskan salon Nyonya Ayu. Nah, transaksinya ini jangan lupa diberikan nama salon Nyonya Ayu, buku besar, periode Desember 2015, lalu tuliskan akun apa, kas misalnya, dengan kode akun 111. Nah, dari akun kas itu berapa? Hasil akhirnya itu 43 juta. Lalu yang selanjutnya ada piutang usaha dengan kode akun 112 dengan jumlah akhirnya yaitu saldo akhirnya 6 juta. Yang selanjutnya ada perlengkapan dengan kode akun 113. Di saldo akhirnya di debit yaitu sebesar 16 juta. Dan untuk peralatan dengan kode akun 121, saldo akhirnya di debit dengan total 15 juta. Nah, untuk penyelesaian dari neraca saldo sendiri, kalian tentunya harus menuliskan
nama perusahaannya apa, salon Nyonya Ayu, lalu neraca saldo. Jikalau tidak cukup di dalam kolomnya, kalian cukup tuliskan dalam rupiah agar menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan bentuknya itu rupiah. Nah, di buku besar tadi kan sudah ada ya akun kas itu dengan kode akun 111 itu jumlahnya 43 juta di akun debit, dan untuk piutang usaha 6 juta di debit, untuk perlengkapan itu 16 juta di debit, peralatan itu 15 juta di debit, dan seterusnya. Kalian tuliskan setiap akunnya, jangan sampai terlewat. Di akhir kalian tuliskan jumlah dari semua transaksi. Nah, biasanya di neraca saldo ini kalian itu menemukan angka yang sama, baik itu di sisi debit atau di sisi kredit, menunjukkan angka balance, karena setiap transaksi itu pasti berpasangan dan tidak mungkin tidak sama satu sama lain. Jadi hasilnya itu jumlah akhirnya harus sama. Jika kalian mendapatkan jumlah akhir misal di debit itu 132.500.000, sedangkan di kreditnya itu 160.500.000, itu salah karena tidak balance nilainya hasil akhirnya. Nah, untuk materi kita mungkin itu saja, dan untuk tugasnya setelah kemarin kalian mengerjakan buku besar perusahaan jasa milik Tuan Ripan dengan nama perusahaan Bengkel Herodotos, sekarang silahkan kalian buatkan neraca saldo dari Bengkel Herodotos tersebut. Jadi kalian tinggal memasukkan saja saldo akhir dari akun-akun yang sudah ada di buku besar, dibuatkan neraca saldonya. Nah, untuk materi kita kali ini sudah selesai. Jikalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp, dan jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang saya berikan di Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.